Pedri berbicara setelah kekalahan Barcelona. Barcelona punya alasan kuat lepas penyerangnya di tengah persimpangan transfer. Periode buruk Barcelona pun berlanjut. Atletico akhirnya menang lagi di Barcelona setelah 18 tahun. Pedri berbicara setelah kekalahan Barcelona. Meski kemarin pagi berhasil mencetak gol, gelandang asal Spanyol itu tetap tak mampu membantu timnya meraih 3 poin penuh. Barcelona akan memanfaatkan jeda pertengahan musim ini untuk kembali berenergi dan menjadi lebih kompak setelah kehilangan posisi terdepan dalam perlombaan La Liga. Performa Blaugrana juga sangat buruk karena hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga di turnamen domestik setelah baru saja menerima kekalahan menyakitkan 1-2 dari Atletico Madrid. Ini merupakan kekalahan pertama yang diterima tim Katalan di kandang melawan Los Rojiblancos sejak 2006. Usai laga ini, hasil perebutan gelar juara berbalik karena Barcelona akan memasuki tahun 2025 dengan pola pikir pengejar tim baru. Meski tampil luar biasa di Liga Champions UEFA, tim asuhan Hansi Flick jelas menunjukkan kekurangan nafas saat kembali ke La Liga dan perlu kembali lebih kuat saat memasuki Januari. Pedri mencetak gol untuk pemecah kebuntuan tim setelah kombinasi yang bagus dengan Gavi. Barca kemudian terus memberikan tekanan ke gawang Oblak, namun masih belum mampu menggandakan ketertinggalan. Pada saat ini ilmu hitam pelatih Simeone mulai berlaku. Secara bergantian De Paul dan kemudian Sorloth mengakhiri pertandingan dengan tembakan satu sentuhan sensasional pada menit ke-90+6 menghabisi Barca. Berbagi seusai pertandingan, pemain nomor 8 itu benar-benar mengutarakan kekesalannya dan mengakui bahwa timnya kurang kejam di depan gawang lawan. Sejujurnya, ini adalah kekalahan yang sulit. Kami mempunyai peluang untuk mengakhiri permainan dan jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka melakukan serangan balik dengan brilian dan kami harus mempersiapkan segalanya dengan lebih baik. Kekalahan ini sulit untuk diterima, kata Pedri. Saya pikir seluruh tim telah mencoba. Kami bermain dengan tempo tinggi dan punya peluang bersih. Kesempatan untuk Robert, Rapinya, dan saya juga. Sepak bola menjadi rumit ketika Anda tidak bisa mencetak gol. Lanjut Pedri. Itu sulit, segalanya akan lebih menantang bagi lawan jika mereka ingin mengalahkan kami di kandang sendiri. Tapi hal ini tidak akan terjadi seperti ini. Seluruh tim harus bekerja lebih keras dan memanfaatkan liburan untuk pemulihan fisik dan mental memasuki bulan baru. Kami harus melakukan yang terbaik untuk berusaha tidak kalah dalam pertandingan lagi. Lanjut Pedri lagi. Kami sebenarnya ingin menang dan tetap memimpin, namun kenyataan tidak seperti itu. Anda harus memulihkan energi dan istirahat. Saat kami kembali, semoga seluruh tim memiliki rasa lapar untuk mencapai posisi teratas. Jelas Pedri. Barcelona punya alasan kuat lepas penyerangnya di tengah persimpangan transfer. Barcelona berkeinginan melepas penyerangnya Ansu Fati pada jendela transfer Januari mendatang, sementara sang pemain menolak terhadap rencana kepindahan tersebut. Ansu Fati saat ini belum mampu menghidupkan kembali karirnya di Blaugrana di bawah asuhan Hansi Flick. Ia hanya tampil 7 kali di semua kompetisi pada musim 2024-2025 karena cedera. Fati kembali masuk skuad untuk pertandingan puncak klasemen La Liga Sabtu kemarin dengan Atletico Madrid setelah pulih dari masalah otot yang dideritanya. Dalam pertandingan tersebut, ia diposisikan sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan saat Blaugrana mengalami kekalahan telak 2-1. Kontraknya di Camp Nou masih berlaku selama 2,5 tahun lagi. Ia berada tepat di belakang Lamine Yamal dan Rapinya dalam urutan kekuasaan pemain sayap di bawah asuhan Hansi Flick. Ferran Torres dan Dani Olmo juga tersedia sebagai opsi sayap alternatif untuk Fati. Dan menurut Barcelona berencana untuk menyingkirkan nama terakhir ketika bursa transfer dibuka lagi. Barcelona dikabarkan telah memberitahu agen pemain sayap itu
mereka akan dengan senang hati melepaskan dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari mendatang. Dengan harapan pemain sayap itu akan mendapat lebih banyak menit bermain pada paruh kedua musim ini. La Blaugrana kemudian mencoba menjualnya secara permanen pada musim panas 2025. Saat nilainya mungkin meningkat jika ia bersinar selama masa pinjaman. Tetapi Fati bersikeras pada posisinya, ia ingin bertahan. Informasi soal tawaran menarik juga belum datang. Atas dasar itu ada peluang bagi Fati akan tetap bertahan di Camp Nou selama sisa musim ini. Barcelona juga tampaknya telah memberi tanggal kadaluarsa pada sisa waktu Fati untuk memperbaiki karirnya. Jika sang pemain tidak dapat membangkitkan karirnya di paruh kedua musim ini, maka klub tidak punya pilihan lain selain menyingkirkannya. Fati juga diyakini tidak masuk dalam rencana olahraga klub untuk musim 2025-2026. Begitu juga seterusnya. Dan klub juga ingin menghapus gajinya yang cukup besar, yakni 222.000 euro per minggu dari pembukuan mereka. Periode buruk Barcelona pun berlanjut. Barcelona belum keluar dari periode buruk usai kalah 1-2 dari Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini. Pelatih Hansi Flick mengakui timnya dalam periode buruk dari segi hasil, namun tidak dalam urusan performa. Bertanding di Estadio Olimpik Luis Campanis, Minggu 22 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona yang lebih dulu unggul via gol Pedri di menit ke-30, akhirnya tumbang usai Atletico bangkit di babak kedua berkat gol Rodrigo de Paul menit 60 dan Alexander Sorloth menit 90+6. Ini menjadi kekalahan kelima di La Liga musim ini atau ketiga secara beruntun di kandang sendiri. Sebelumnya Robert Lewandowski dan kawan-kawan takluk 1-2 dari Las Palmas pada 30 November, kemudian tumbang 0-1 dari Leganes pekan lalu. Barcelona juga hanya meraup 5 poin dalam 7 laga terakhir, hasil sekali menang dan 2 kali imbang. Flick menekankan timnya akan terus berupaya keluar dari situasi sulit ini. Saya pikir kami bermain sangat baik. Kami memiliki beberapa peluang di babak pertama. Saya amat bangga, namun juga sedih dengan hasilnya. Itu menunjukkan bahwa Atletico adalah tim yang berpengalaman. Saya pikir gaya bermain kami fantastis. Saya sedih, saya senang untuk Pedri, untuk Gavi, dan kami akan berusaha untuk tahun depan. Kami tidak menyerah, kami menatap masa jeda dengan sedih. Namun, kami akan bangkit dengan kuat. Sekuat menunjukkan bahwa mereka dapat mencetak lebih banyak gol, ujar Hansi Flick. Laga melawan Atletico berjalan hebat. Kami kalah melawan Las Palmas dan Leganes, tapi hari ini cara kami bermain sangat luar biasa. Kami memiliki beberapa kans. Mungkin masa jeda ini datang di waktu yang tepat. Saya menghargai cara kami bermain. Namun kami harus bermain lebih cerdas dan belajar dari hal-hal ini. Semua orang dapat melihat kualitasnya. Kehilangan 9 poin bukanlah hal yang normal, dan kami harus berusaha untuk mengatasinya, lanjut Hansi Flick. Kami bermain sepak bola untuk menang. Poin yang hilang saat melawan Las Palmas dan Leganes sudah berlalu. Kami harus berkonsentrasi pada laga kandang berikutnya. Kami harus memenangkan setiap laga. Sekarang ada jeda. Hari ini kami melihat bagaimana kami bisa bermain. Ini adalah aspek positif. Saya katakan itu kepada tim. Usai jeda, kami akan tunjukkan seberapa kuat kami. Kami sangat kecewa dengan kekalahan ini. Tetapi hidup terus berjalan. Kami akan merayakan Natal dan pada tanggal 29 kami akan kembali berlatih dan berkonsentrasi pada tugas kami. Lanjut Hansi Flick lagi. Kami kehilangan banyak poin dan kehilangan posisi pertama. Tetapi saya tidak khawatir. Tim tahu cara bermain dan mereka menunjukkannya hari ini, tegas Hansi Flick. Setelah ini, Barcelona mendapat rehat sejenak. Mereka akan kembali bertanding pada 4 Januari melawan tim Divisi 5 Barbastro di babak 32 besar Copa del Rey. Setelah itu, mereka terbang ke Arab Saudi untuk menjalani duel semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao.
Atletico akhirnya menang lagi di Barcelona setelah 18 tahun. Atletico Madrid mempermalukan Barcelona untuk mengakhiri rekor buruk selama hampir 2 dekade. Pelatih Atletico, Diego Simeone, memetik kemenangan pertamanya atas sang rival. Bertamu di Stadion Montjuic, Minggu 22 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Los Corconeros bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Barca 2-1. Kemenangan ini melambungkan Atletico ke puncak klasemen. Atletico mengoleksi 41 poin dari 18 pertandingan, menggusur Barcelona ke peringkat kedua yang mengoleksi 38 poin dari 19 laga. Semakin istimewa bagi Atletico Madrid karena ini jadi kemenangan pertama klub di markas Barcelona dalam 18 tahun. Terakhir kali Atletico mempencundangi Barca 3-1 di Camp Nou pada pertandingan Liga Spanyol Februari 2006. Seiring kemenangan tersebut, Diego Simeone juga berhasil meraih kemenangan pertamanya di kandang Barcelona sebagai pelatih Atletico. Sejak menukangi klub pada 2011, Colo sebelumnya hanya meraih 2 kemenangan dalam 25 pertandingan melawan Barca di La Liga dengan 16 kekalahan dan 7 hasil imbang. Gembira, saya tidak bohong, cetus Simeone. Tim ini sudah menderita. Barcelona bermain dengan sangat baik, menyerang sepanjang waktu, kata Simeone. Hari ini kami menjalani pertandingan dengan pertahanan yang sangat baik, terutama penampilan kiper Oblak. Dia membuat kami bisa hidup lebih lama, jelas Diego Simeone. Oblak memang jadi salah satu penampilan terbaik Atletico Madrid dalam kemenangan atas Barca. Kiper Slovenia tersebut membuat 6 penyelamatan dari 7 percobaan yang mengarah ke gawangnya.